Oke, shalom semuanya. Halo. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat setiap anugerah, buat setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan terus di dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih buat apa yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kasih setianya yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, Engkau lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami boleh menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Kami mau berkata Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dan selalu baik Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
sebab itu hati kami limpah dengan syukur, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus selamanya. Bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Engkau lakukan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, kami percaya. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya tak terbatas kuasa-Mu bagi kami yang percaya pada-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami tetap percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Kami tetap percaya janji firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Itu yang membuat kami terus berharap kepada-Mu, berdoa kepada-Mu. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Kami bersyukur pagi hari ini karena kami mempunyai Bapa yang seperti Engkau. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada hari ini. Dan kami boleh menikmati setiap kemurahan-Mu, menikmati setiap pertolongan-Mu, menikmati setiap jawaban doa-doa kami kepada-Mu. Karena sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami terus percaya kepada-Mu. Bahkan saat mata jasmani kami tidak melihat, sepertinya ada jalan yang terbuka. Tapi biarlah iman kami, percaya kami tetap kepada-Mu. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap secara lahiriah, tapi Abraham tetap beriman kepada-Mu. Itu yang terus mau kami lakukan dalam hidup kami. Bukan karena perkara yang lain, tapi kami mau tetap percaya hanya kepada-Mu. Satu-satunya alasan kami percaya kepada-Mu, karena kami percaya kepada-Mu. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau setia bagi kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, percaya firman-Mu, dan mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan Hengki. Terima kasih. Salam semua. Pagi hari ini ayat firman Tuhannya di Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8-nya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan.
Jadi pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan ada 3 prinsip, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Tuhan Yesus mau kita tuh untuk hal dalam berdoa atau mencari kerajaan Allah, kita tuh harus meminta kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kalau kita meminta, kita pasti akan mendapatkan. Tetapi jawaban Tuhan kadang-kadang bisa berkata tidak memberikan, tetapi itulah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita percaya Bapa di surga selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Contohnya begini loh, pada saat Tuhan Yesus meminta melalukan cawan daripada apa yang akan dideritanya, tetapi Bapa di surga tidak menjawab. Karena Bapa di surga tahu mana yang terbaik gitu loh. Kalau pada saat itu Bapa di surga menjawab apa yang keinginan daripada Tuhan Yesus, kemungkinan pertobatan tidak terjadi karena nggak ada penembusan di atas kayu salib. Nah, itu adalah jawaban yang terbaik yang diberikan kepada apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang gini, kalau kita meminta kepada Bapa di surga, Bapa di surga pasti memberikan kita yang terbaik. Contohnya kalau kita minta mobil misalnya, nanti kalau kita tidak bisa memanajemenkan mobil atau misalnya merawat mobil, mungkin kita akan kecelakaan. Nanti dan Bapak tidak mau kalau kita belum siap dengan yang terbaik dalam hidup kita, Bapak tidak akan memberikan kepada kita. Tapi kalau sudah pasnya, sudah yang terbaik, maka Bapak akan memberikan kepada kita. Jadi di pagi hari ini, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan yang terbaik. Dan yang kedua, carilah. Jadi hal dalam mencari, kita harus tekun dalam hal mencari. Contohnya kalau kita mencari kerajaan Allah, pasti kita akan menemukannya. Saya ada ilustrasi, ada contoh sedikit. Pada saat kami ke Pagar Alam, kami pernah kehilangan kalung kesehatan. Kalung itu hilangnya cukup jauh sih dari tempat hotel kami, mungkin kira-kira ada 10 kilo lah tempatnya. Sudah malam ini, pas habis makan durian, kami balik ke hotel, sudah mandi-mandi, kalung anak kami hilang. Dan istri saya bilang, Pi, kalungnya Billy hilang. Coba kita cari yuk. Dalam hati saya, oke, kita sepakat. Kami sepakat sehati kami pergi cari. Sudah jam 9 malam ini, kami naik mobil lagi, turun ke kota, kami cari. Kalau pada saat itu kami tidak sepakat dan sehati, mungkin tidak ketemu. Tapi karena kami sepakat, kami sehati, kami pergi cari. Dengan naik mobil sampai ke 10 kilo kurang lebih, akhirnya dapat. Benar-benar ada di jalan gitu loh. Jadi, kalau kita mau mencari hal kerajaan Allah, kalau kita sungguh-sungguh dan sepakat dan sehati, pasti kita akan menemukannya. Mengenai ketoklah, kalau kita mau ke rumah satu orang, kalau kita tidak mengetok pintu, mungkin kita nggak tahu orang itu ada di rumah apa tidak. Contohnya seperti gini, kalau kita lewat rumah itu melihat ada mobil, pasti orangnya ada ini. Tapi kalau mobil tidak ada, orangnya tidak ada nih. Makanya kita langsung lewat saja. Pada saat kita tidak mengetok pintunya, kita tidak tahu orang itu ada apa tidak. Jadi Tuhan Yesus mau ajarkan kita pagi hari ini, kita harus mengetok dulu. Mungkin orangnya ada di dalam. Nah, di saat ini seperti gini loh. Di pagi hari ini, ketoklah. Kita mengetok Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus tuh membuka pintu hatinya, supaya setiap kita bisa tinggal dan masuk ke dalam hadiratnya. Dalam mengetok ini saya mengilustrasikan gini, kita pada saat menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tinggal di dalam hadiratnya. Kita akan masuk ke dalam hadiratnya. Karena di ayat 8 ini mengatakan, setiap orang yang mengetok, maka pintu hati Tuhan itu akan terbuka, maka kita akan masuk dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya bisa mengilustrasikan di sini kalau posisi kita di luar dan Tuhan di dalam. Saat kita mengetok pintu, Tuhan di dalam membukakan pintu dan kita tinggal di dalam hadiratnya. Dan saya mau buka di dalam Wahyu
3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Posisi yang saya baca di Wahyu 3 ayat 20 ini, Tuhan Yesus ada di luar kita dan di muka pintu dan mengetok. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita, apakah kita akan membukakan hati gitu loh, membiarkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita dan menjadi raja dan memimpin dalam hidup kita. Jadi dalam pagi hari ini, dalam mintalah maka diberikan kepadamu dan carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi dalam konteks ayat ini kita tuh ada antusias dalam mengikuti Tuhan. Seperti di Matius 5 ayat 6 berkatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Gini loh, kalau kita mengikuti Tuhan, mencari Tuhan, atau untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita tuh harus antusias gitu loh. Kita harus ada suatu tindakan supaya kita bisa mengalami Tuhan. Seperti di Matius 5 ayat 6 tadi mengatakan, kita tuh harus memiliki rasa lapar dan haus gitu. Kayak kita tuh harus mengejar sesuatu gitu loh. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Bukan kita hanya berdiam diri, menunggu suatu kayaknya mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak, tapi kita harus ada suatu tindakan. Maka di sini di pagi hari disuruh kita minta dan cari dan ketoklah. Satu lagi ilustrasi menutup saya waktu ikut Koramdio di Jawa Timur, bangunnya jam 4-an lah. Saya selalu pikir, apa di Jawa Timur paginya mungkin lebih cepat. Kalau kita jam 4-an masih gelap, masih ayam aja belum berkokok. Apa di Jawa Timur mungkin sudah siang. Jadi saya bangun dan saya mengikuti Zoom di Jawa Timur. Pada saat itu saya tuh melawan dengan keinginan tidur saya, tapi saya harus bangun. Dan di dalam hati saya tuh Tuhan menaruh, katanya, ayo bangun karena ada sesuatu yang ingin Tuhan taruh dalam hidup saya gitu loh. Dan saya juga berantusias, saya mau gitu Tuhan. Biarpun ngantuk-ngantuk saya mau. Nah, dan itu pas saya mengikuti Zoom di Jawa Timur, saya mendapatkan, oh iya, ini sesuatu yang belum pernah yang saya alami kalau teman-teman di daerah kita ini juga sama-sama untuk pagi-pagi bangun untuk mencari Tuhan, untuk menjadi satu komunitas di mana kita bisa berkumpul, di mana kita bisa terus menyembah, di mana kita bisa sharing firman Tuhan. Jadi itulah yang saya dapatkan di saat saya benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Sekian, mungkin ada yang bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain. Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah ada hal-hal yang Bapak Ibu dapatkan seperti apa yang disampaikan Hengki? Hari ini kita bicara tentang hal pengabulan doa. Ya memang ini satu perikop sampai ayat yang ke-11, tapi ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 besok. Tapi hari ini kita khusus di ayat 7 dan 8. Maka ada yang mau menambahkan sesuatu tentang hal pengabulan doa sebelum saya sampaikan apa yang saya dapat ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dan itu sebuah prinsip yang harus kita lakukan tentunya. Oke, belum ada ya? Saya mau nambahkan sedikit ya, bukan mau nambahkan yang saya dapat itu kan pertama itu judulnya hal pengabulan doa. Dikatakan di situ mintalah, carilah, ketoklah. Itu satu kalimat perintah yang menyuruh kita untuk aktif. Kalimat aktif itu kalimat yang kita kerjakan gitu, yang kita lakukan.
Jadi Tuhan di sini, ini kan khotbahnya Tuhan Yesus langsung ya. Di sini dikatakan mintalah, carilah, ketoklah. Jadi itu satu kalimat perintah dan kalimat perintahnya dari Tuhan. Kedua itu kalimat aktif yang harus kita lakukan. Dalam berdoa kita harus meminta. Mungkin pada waktu kita berdoa tidak langsung diberikan jawabannya. Kita anggap aja jawabannya iya. Mungkin kita anggap aja doa kita itu untuk kebaikan ya, gitu. Tapi Tuhan bilang mintalah. Seperti dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Terus carilah, cari. Kalau mencari itu kan kadang tidak cukup sekali. Contohnya misalnya kayak kami tidak menemukan lagi BPKB, buku BPKB motor kami yang satunya. Saya sudah dari bulan 10 kemarin mencari artinya saya tidak hanya sekali mencarinya. Sudah sampai 7 kali, sampai saat ini pun sedang saya masih cari. Tetap tidak ketemu. Artinya mencari itu kan tidak cukup sekali. Terus dicari, mungkin di sini, mungkin di situ. Di sini Tuhan menyuruh kita bertekun. Carilah. Nah, jadi ketika kita doanya belum Tuhan jawab, kita harus mencari. Mencari apa? Mencari apakah doa saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita cari lagi, apakah ketika doa itu dijawab, itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita cari terus. Artinya di sini cari berkali-kali. Nah, kalau dikatakan diketok itu ketok. Ketok itu berarti kita harus sabar. Siapa tahu orang nggak mendengar. Siapa tahu yang di dalam itu rumahnya kebesaran jadi nggak dengar. Atau Tuhan menyuruh kita ketok. Tuhan mau lihat sejauh mana kita gini. Kalau kita membutuhkan sesuatu, misalnya kita butuh nih terhadap rumah orang tersebut. Misalnya ada orang mengetuk rumah kami karena dia sakit mungkin. Dia pasti ketuk dengan berbagai cara. Mungkin dia ketuknya mulai pelan, sedang, keras. Karena apa? Karena dia butuh. Mungkin dia butuh konsultasi dengan dokter yang ada di rumah ini, kira-kira begitu. Jadi kalau menurut saya ketuklah itu sejauh mana antusias kita untuk tetap berharap, tetap ngejar Tuhan itu. Ketika doa ada satu doa yang kita panjatkan yang belum Tuhan jawab, kira-kira begitu. Ya misalnya nih ya, ada orang tua yang mungkin anaknya sedang bermasalah. Kita kan terus ketuk Tuhan itu supaya Tuhan jawab jamah hati anakku Tuhan. Wah, pokoknya kita terus gitu nggak jemu-jemu dan nggak henti-hentinya dan penuh dengan tekad, penuh dengan kesabaran menunggu jawaban doa. Begitu kalau menurut saya. Ini kan judulnya hal pengabulan doa. Itu yang kira-kira saya dapat. Dan janji Tuhan setiap orang, bukan setiap orang yang meminta baru diberikan. Jadi kalau saya nggak meminta, saya nggak akan diberikan. Jadi setiap orang ini pribadi. Jadi Tuhan itu pengen kita itu secara pribadi meminta kepada Dia. Doa korporat boleh, tapi maksudnya Tuhan itu pengen kita itu secara pribadi lah, gitu. Kepada setiap orang yang meminta, nggak kepada seluruh dunianya diberikan. Karena nggak semua orang belum tentu meminta. Kira-kira itu yang saya dapatkan ya, yang perenungan saya pagi ini. Kira-kira semoga Tuhan memberkati penjelasan saya. Mungkin banyak tidak mengerti. Oke. Terima kasih, Bu. Saya sangat diteguhkan dan itu juga yang mau saya sampaikan. Nah, karena ada 3 prinsip yang firman Tuhan ajarkan pagi hari ini tentang pengabulan doa. Nah, memang kalau bicara tentang jawaban doa, apakah Tuhan selalu mendengar dan menjawab? Ya, Tuhan kita, Bapa kita di surga itu selalu mendengar dan menjawab semua doa kita. Nah, tapi jawabannya itu sepenuhnya hak prerogatifnya Tuhan. Bisa iya, dalam konteks berarti doa kita dikabulkan. Bisa Tuhan ngomong tidak. Karena Tuhan tahu yang jauh lebih baik bagi kita. Atau tunggu,
Karena Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Nah, tapi pagi hari ini kan konteks tentang pengabulan doa. Artinya bagaimana sih supaya doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, makanya Tuhan ajarkan 3 prinsip. Nah, sebagian tadi sudah Ibu Ramli sampaikan satu persatu. Nah, kalau yang saya dapat kata mintalah itu bicara tentang kita harus rendah hati. Maka Ibu Ramli tadi juga katakan bukan kepada semua orang loh, hanya setiap orang, hanya orang yang mau minta. Nah, untuk minta itu kan kita butuh kerendahan hati. Kita minta itu karena kita merasa perlu. Kita minta itu karena kita percaya orang yang kepada yang kita minta atau kepada Bapa, kita tahu dan kita percaya Bapa itu lebih dari kita. Makanya prinsip pertama adalah kita harus datang dengan rendah hati. Kita dengan rasa perlu. Dan kita tentunya harus dengan percaya. Nggak mungkin kan kalau saya nggak percaya bahwa Pak Ramli itu bisa memberikan konsultasi tentang syaraf dengan baik, terus saya datang dengan rendah hati. Nggak mungkin. Karena saya percaya sama Pak Ramli lah, bahwa Pak Ramli punya kapasitas untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan syaraf, makanya dengan rendah hati, saya harus datang. Saya nggak boleh arogan, tuh yang butuh siapa? Kan saya yang butuh. Jadi saya harus datang dengan rendah hati, saya harus minta Pak Ramli, boleh nggak saya minta waktu Pak Ramli untuk saya konsultasi. Nah, jadi prinsip pertama itu kita harus rendah hati. Nah, artinya kalau rendah hati itu sekali lagi seperti prinsip kalau bertekun dalam doa yang pernah saya sampaikan, bagian kita ini adalah percaya dengan rendah hati dan caranya, keputusannya itu haknya Tuhan. Bukan dengan arogan kita ngatur Tuhan, dengan arogan kita nyuruh-nyuruh Tuhan, tuh enggak. Jadi prinsip pertama kalau kita mau doa kita itu dikabulkan, firman Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan, mintalah, dan itu dibutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu. Nah, yang kedua tuh carilah. Nah, ada usaha yang terus menerus seperti Ibu Ramli juga tadi katakan, bukan cuma sekali, tapi kita harus berusaha. Dan kata ketiga itu ketoklah. Itu bicara tentang ketekunan, seperti Hengki tadi bilang, seperti Ibu Ramli bilang, kita ketuk. Nah, masalahnya kita mau tekun nggak sampai pintu itu dibuka? Terkadang kita baru tok, kita udah asumsi sendiri, nggak ada orang lah ini, nggak bakalan dibuka lah ini. Nah, kadang kita dengan Tuhan juga seperti itu. Ketika Tuhan masih mau melihat ketekunan hati kita, kita sudah marah duluan. Tapi saya percaya, sekali lagi kalau prinsipnya benar Bapak Ibu, orang yang rendah hati itu, dia akan tetap tekun tunggu. Aku tahu nih Pak Ramli di dalam rumah nih, aku tetap tekun karena aku rendah hati, aku sombong. Aku rendah hati karena aku butuh. Aku sudah datang jauh-jauh berusaha. Tekun, ketuk, sampai Pak Ramli buka. Nah, kalau nggak tekun kan, apalagi kalau diawali dengan dasarnya nggak rendah hati, bisa marah-marah loh orang ketok-ketok nggak dibukain. Emangnya dokter saraf cuma Pak Ramli, aku bisa ke Jakarta. Nah, makanya Bapak Ibu dibutuhkan pertama tadi kerendahan hati. Terus yang kedua dibutuhkan usaha yang kuat. Dan yang ketiga tekun. Makanya kalau bicara tentang doa kan Lukas 18, Yesus kasih perumpamaan seperti ini. Saya nggak baca perumpamaannya, tapi ayat pertama itu satu hal yang luar biasa. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Wow. Ini kalau bahasa Indonesia kayaknya hiperbola ini ya. Jadi Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, jadi pagi hari ini
Kebenaran firman Tuhan mengajar kita. Kalau engkau mau, karena saya percaya setiap kali berdoa itu pengennya doanya dikabulkan. Jadi sekali lagi antara jawaban dan pengabulan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau jawaban itu Tuhan selalu jawab, Tuhan selalu dengar dan selalu jawab. Tapi jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Tapi karena konteks pagi ini tentang pengabulan doa, artinya apa yang kita minta itu Tuhan beri, dijawab iya. Nah, Yesus ajarkan 3 prinsip hari ini. Yang pertama, rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu dia pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Orang yang rendah hati itu dia akan bertekun. Nah, bertekun ini bukan ngotot ya Bapak Ibu ya. Bertekun itu dia terus menerus. Kalau di Lukas 18 itu janda itu dia dengan rendah hati datang. Enggak dijawab hari itu, diacuhkan hari itu, dia tetap rendah hati datang. Dia berusaha setiap hari dari rumah. Mungkin saya percaya kalau saya bisa bayangkan ilustrasi ini, perumpamaan ini, janda ini mungkin pagi-pagi benar dia berharap jangan sampai hakim itu keluar rumah duluan, dia sudah tunggu duluan. Begitu hakim itu buka pintu, muka janda itulah yang kelihatan. Karena janda ini berusaha jangan sampai nggak ketemu. Dan terus tekun, terus berdoa, terus minta. Sehingga firman Tuhan katakan hakim yang lalim saja pikir, aduh susah aku dibuat sama ibu janda satu nih. Nah firman Tuhan nggak catat berapa lama janda itu datang setiap hari berusaha untuk mengetuk pintu hati hakim itu. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Makanya ada satu ayat paling pendek yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, tetaplah berdoa. Nah, saya percaya orang yang rendah hati itu akan tetap berdoa. Orang yang rendah hati karena dia butuh Tuhan, dia pasti akan terus minta sama Tuhan. Walaupun iblis ngomong, kanan kiri ngomong, alah sudahlah, udah berapa tahun kamu doa, nggak dijawab, nggak didengar nggak doamu. Tapi orang yang rendah hati, dia akan tetap percaya kepada Bapaknya. Dia akan terus berusaha dan dia terus berdoa. Dia akan terus tekun. Ini dalam konteks pengabulan doa Bapak Ibu ya. Jadi fondasinya itu adalah kerendahan hati. Terus kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga harus tekun. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan sesuatu pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak Ibu alami. Boleh bersaksi. Oke, silakan Bapak Ibu. Pernah berdoa berapa tahun untuk satu pengabulan doa? Ada yang mau cerita? Karena saya percaya Bapak Ibu pasti pernah mengalami doa Bapak Ibu dikabulkan. Pak, Ya. saya mau cerita doa kami untuk anak kami, Angel, Pak, supaya dia bisa mengalami Tuhan, supaya dia juga bisa lepas dari kepahitan, dipulihkan. Tapi saat ini sih belum terjawab. Tapi kami tetap berdoa dan kami juga sudah melihat Tuhan berkarya menolong Angel melalui orang-orang di sekitar. Dan juga saya juga meyakinkan Pak, pasti Tuhan menjawab doa kami Pak. Itu Pak yang saya ingin sampaikan, menyatakan suatu doa kami yang belum terjawab penuh, tapi saya yakin dengan iman kalau Tuhan pasti akan menjawabnya Pak. Dan juga Tuhan akan memakai anak kami untuk menjangkau banyak teman-temannya yang lain Pak. Ya Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Pak Simon Caping mau sampaikan sesuatu?
Oke, kalau doa, mungkin pandangan kita sebagai anak Tuhan itu bahwa wah, doa kita itu susah ya dijawab sama Tuhan. Padahal itu enggak, cuma ketekunan kita, iman kita untuk doa kita itu supaya terjawab. Saya itu kalau hari-hari hanya cuma ngobrol itu dengan Tuhan, tapi tidak memaksa Tuhan. Tuhan kalau boleh. Kadang pasaran untuk berdagang itu kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame. Jadi ketika waktu sepi, saya itu suka ngomong sama Tuhan, Tuhan, udah berapa hari nih ya, rasanya agak menurun omset, terus rasanya Tuhan kenapa nggak kasih omset gitu, kalau boleh Tuhan kasih omset, kasih pesenan gitu. Tiba-tiba langsung datang, sore langsung masuk orderan gitu. Jadi itu bahwa pandangan kita itu berdoa itu nggak sesulit seperti yang kita pikirkan, kenapa ya doa saya tidak dijawab. Padahal itu sangat, cuma kita ngobrol aja Tuhan itu dengar. Tuhan itu maha pengasih buat kita. Cuma mungkin tenggang waktu kita harus bersabar. Nah, begitu juga Pak Hengki berharap supaya anaknya dijamah, ditolong oleh Tuhan. Itu kami sudah mengalami. Buat anak-anak kami 2 orang laki-laki itu pergumulan yang sangat sulit ketika mereka untuk mencari gambar diri itu. Dan waktu itu bapaknya belum ikut 1, 2, 3. Jadi anak itu selalu tiarap ya. Kalau lihat bapaknya itu sudah melihat seperti bukan satu bapak yang baik, yang mereka harus merasa aman di dalam rumah tangga. Tapi dia melihat bapaknya itu sebagai bapak yang otoriter, yang selalu memberi kekerasan kepada mereka. Nah, jadi waktu itu sangat berat buat saya bergumul buat 2 anak ya laki-laki. Tapi sampai saat ini saya merasakan bahwa satu pertolongan Tuhan, bahwa mereka itu benar-benar dituntun, karena saya yakin itu adalah doa kita, doa orang tua. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada satu pergumulan doa yang belum terjawab, itu tetap tekun terus kita berdoa. Satu waktu Tuhan pasti jawab. Tidak pernah doa kita yang benar itu yang tidak pernah dijawab Tuhan. Pasti dijawab oleh Tuhan. Apalagi di dalam yang Matius 7, yang ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah, itulah gambaran bahwa Bapa kita yang di surga itu murah hati. Nggak mungkin kita meminta roti dia kasih kita batu. Nah, itulah hari-hari tentang pengiringan kita kepada Tuhan tentang hal pengabulan doa ini. Tidak sesulit apa yang kita pikirkan, tapi sampai waktunya Tuhan pasti kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Amen. Oke, saya mau tambahkan dikit. Jadi soal hal pengabulan dalam doa ini, tentunya kadang-kadang kita berdoa ya kan memaksa Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena kita belum benar. Karena di dalam firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Ya kan? Tetapi kenapa kita berdoa dan dijawab? Nah, kita introspeksi lah. Ya kan? Karena kalau apalagi orang dominan doanya itu memaksa Tuhan tuh. Nah, jadi saya mengevaluasikan hidup ini, ya kan? Kalau hidup kita benar, ya kan? Nah, di hadapan Tuhan pasti doa kita dijawab Tuhan. Tapi kalau doa kita memaksa Tuhan, ya kan? Nah, tunggulah, ya, karena yang berkuasa bukan kita, Tuhan. Jadi saya rasa apa yang isi saya katakan itu iya dan amin. Dan kenapa doa selalu dikabulkan? Saya tahu, ya kan, hidup ini kalau benar, kita nggak usah khawatir. Tapi kalau kita memakai kepintaran kita, nah itu ujungnya penderitaan. Jadi kita hidup memilih, hidup ini pilihan,
Jadi kita memilih memakai pikiran kita, memakai perasaan dan paksaan kita, atau kita mau andalkan Tuhan. Kalau kita memikirkan dengan perasaan dan pikiran dan kekuatan kita harus terima risikonya. Kalau kita andalkan Tuhan, kita lihat berkatnya. Itu dari saya. Oke. Mantap. Oke, jadi yuk hari ini kita terus renungkan firman Tuhan ini. Terus kita periksa hati kita, karena saya percaya orang yang rendah hati datang kepada Bapa itu dia tidak akan mempertanyakan Bapa, tapi dia akan mempercayai Bapa. Jadi yuk hari ini kita renungkan firman Tuhan ini dan kita mengalami pengabulan doa-doa kita. Saya percaya setiap kita berdoa tentu ada harapan supaya dikabulkan. Tapi biarlah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan hati kita. Untuk kita itu minta dengan rendah hati, terus kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dan kita terus tekun sampai melihat pengabulan doa itu. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki untuk kita berdoa. Oke, Tio, boleh silakan. Tio monitor. Oke, bentar ya. Oke. Saya pakai handphone. Mari kita sehati, kita datang kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau sehati Tuhan dan sepakat Tuhan untuk berdoa Tuhan buat Albert Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan saat ini Tuhan, Kau jamah ginjalnya Tuhan dan stroke Tuhan. Kau pulihkan Tuhan setiap tubuhnya yang sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Albert saat ini dipulihkan dari ginjal dan stroke-nya. Terima kasih Yesus Tuhan, biarlah Kau tiap hari Kau berbicara Tuhan dengan Albert Tuhan, biar dia semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan Albert Tuhan dan keluarganya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Buyung Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, anak-Mu sebagai anak-Mu Tuhan tidak akan kekurangan Tuhan. Dan Engkau akan membukakan Tuhan setiap jalan Tuhan buat Buyung Tuhan. Dia akan mendapatkan pekerjaan lagi dan dia akan Tuhan mendapatkan posisi yang lebih baik lagi ya Tuhan dari sebelumnya Tuhan. Kami imankan itu Tuhan atas hidup Buyung Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga serahkan hidupnya Tuhan, biarlah dia setiap hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga dia Tuhan dapat juga Tuhan di saat dia bekerja Tuhan, dia dapat menjadi saksi bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Buyung Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Koko Lydia Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kasus ini Tuhan, Engkau Tuhan bekerja Tuhan, nama-Mu Tuhan akan bergema Tuhan di dalam keluarga ini. Dan mereka Tuhan akan melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan. Sehingga mereka percaya Tuhan bahwa Tuhan yang Lydia sembah Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Mereka akan Tuhan percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau hadir Tuhan di atas keluarga ini Tuhan. Tuhan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas keluarga ini Tuhan. Biarlah Lydia Tuhan menjadi terang di dalam keluarga ini Tuhan. Kuatkan Tuhan Lydia Tuhan, sehingga dia Tuhan dapat Tuhan bersaksi Tuhan di dalam keluarga ini Tuhan. Tuhan kami juga percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan Tuhan
sakit asam urat Tuhan yang diderita oleh kokonya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satu penyakit pun Tuhan yang tidak dapat Engkau sembuhkan ya Tuhan. Ya. Dengan kuasa darah-Mu Yesus saat ini Tuhan, asam uratnya Tuhan menjadi sembuh Tuhan. Tuhan kami juga serahkan Tuhan kepada pengadilan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau ringankan Tuhan hukumannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pekerjaan yang akan terjadi Tuhan dalam pengadilan ini Tuhan. Kau berikan Tuhan hakim belas kasihan juga Tuhan terhadap kokonya ya Tuhan. Sehingga dia tidak Tuhan memberikan hukuman yang berat ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Koko Lydia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Riana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemulihan yang Kau berikan Tuhan saat ini kepada Ibu Riana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Bu Riana Tuhan tidak akan mengalami gejala efek dari COVID-19 lagi ya Tuhan. Ya, amin. Tubuhnya dengan kuasa darah-Mu Yesus, sehingga Tuhan setiap virus apapun tidak akan menyentuh dari tubuh ini Tuhan, karena tubuh ini adalah milik Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Bu Riana dan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan mereka semakin erat, semakin akrab Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah pemulihan yang Kau berikan ini adalah hadiah yang Tuhan yang luar biasa untuk keluarga ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan turun atas keluarga ini. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat Bang Sakti Tuhan. Saat ini yang fungsi ginjalnya hanya 13% Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Ginjalnya akan berfungsi kembali ya Tuhan. Dan jantungnya Tuhan akan normal kembali Tuhan. Setiap virus-virus Tuhan kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mustahil Tuhan yang terjadi ya Tuhan atas hidup Bang Sakti ya Tuhan. Biarlah dia semakin hari Tuhan semakin mengandalkan Engkau Tuhan, dan sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan, mencari Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman Kau kuatkan Tuhan kepada Bang Sakti Tuhan. Roh Kudus dengan setia Tuhan, Engkau akan berbicara, Engkau akan menghibur dia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bang Sakti Tuhan ada di dalam tangan Engkau. Dia akan aman dan kuat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika 2-3 orang sepakat dalam berdoa dan meminta Tuhan, semuanya itu Engkau akan mendengarnya dan mengabulkannya. Amin. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lia, mic-nya dibuka dulu ya. Tuhan Yesus, kami juga mau bersatu hati ya Tuhan, berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan dari segala aspek yang sedang mengalami masalah ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah ya Tuhan, Engkau yang memberi hikmat ya Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin ya Tuhan, mulai dari daerah sampai ke ibu kota ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan cara-Mu ya Tuhan, bangsa ini bisa pulih ya Tuhan, dan bisa damai ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap gereja yang ada ya Tuhan. Engkau yang berperkara ya Tuhan, Engkau yang menjangkau semua kebutuhan mereka ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para penatua-penatua di tempat kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menempatkan mereka di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami bisa mencontoh, meneladani hidup mereka ya Tuhan. Kau beri mereka hikmat ya Tuhan,
agar kami juga bisa bertumbuh sebagai jemaat ya Tuhan, dan mengalami pertumbuhan rohani ya Tuhan, tidak stuck sampai hanya di sini saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ibu Mirianti bisa tutup dalam doa, Bu. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pagi ini di mana kami memuji, memuliakan, dan menyembah dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Allah damai sejahtera senantiasa Engkau melingkupi kami semuanya, anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat itu tetap nyata dari dahulu, sekarang, dan sampai kapanpun Tuhan, tetap Tuhan kami yang berkuasa. Engkaulah yang mengabulkan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sibuk dan sedang bekerja, tidak sempat hadir pada doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala pekerjaannya, dan Tuhan Engkau pimpin mereka sehingga apa yang dia lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini dari pagi, siang, sampai sore kami dapat merasakan begitu baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan percaya, tetap bertekun, Tuhan menjawab setiap doa kita.